Dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih dalam konteks bagaimana kita dapat memberi dorongan semangat kepada sesama kita. Ada seseorang bernama James Merritt. Dia berkata dalam bukunya How to be a winner and influence anybody. Dia bilang sebuah sentuhan yang sesederhana dapat menyampaikan kesan kasih yang luar biasa, pengakuan dan penerimaan. Suatu penelitian yang dilakukan di UCLA beberapa tahun yang lalu menemukan bahwa untuk menjaga kesehatan jasmani dan mental, pria dan wanita membutuhkan 8 sampai 10 sentuhan setiap hari. Para peneliti mendefinisikan sentuhan yang berarti seperti tepukan, ciuman, atau pelukan yang lembut yang diberikan oleh orang yang penting seperti suami, istri, orang tua, atau teman dekat. Lalu seorang bernama Mark Twain mengatakan bahwa cara terbaik untuk dapat membangkitkan semangat Anda adalah membangkitkan semangat orang lain. Cara terbaik untuk membangkitkan semangat kita adalah kita membangkitkan semangat orang lain. Nah, ada cerita yang luar biasa menyentuh, yaitu dari seorang sutradara terkenal di Hollywood. Dia juga penulis naskah, yaitu seorang bernama Anwon Pisser. Anwon Pisser mendapatkan dorongan semangat dari seorang guru, dan itu mengubah hidupnya. Begini ceritanya. Anwon Pisser itu dilahirkan di sebuah penjara di Ohio. Dia dilahirkan di penjara karena ibunya di penjara. Dan saat itu ayahnya telah 2 bulan meninggal. Akibatnya ia tumbuh di bawah pengawasan negara. Namun akhirnya dia lebih dari 13 tahun dia tinggal dengan orang tua angkat yang sangat mengerikan. Setiap hari dia dipukuli, disiksa secara jasmani, verbal, dan psikis. Dia tidak pernah menerima kado. Dia tidak pernah menerima uang jajan sepeser pun oleh orang tua angkatnya. Selama bertahun-tahun ia adalah korban dari pelecehan seksual. Dan seringkali ia diikat pada sebatang tiang dalam ruang bawah tanah dan dipukuli. Ibu angkatnya dahulu biasa membual bahwa ia pernah memukul sampai Anwon pingsan. Nah, saat Pisser berusia 3 tahun, dia sering mengalami cercaan-cercaan begitu bertubi-tubi dari orang tuanya, dari ibu angkatnya. Dia akhirnya kehilangan semangat belajar. Dan dia tidak naik kelas. Tetapi beruntung, ketika itu dia pindah ke suatu daerah baru. Dan dia bertemu dengan seorang guru yang akhirnya menjadi inspirasi, namanya Ibu Guru Brenda Profit. Dan ketika dia mengomentari ibu guru itu, Nyonya Profit itu, dia berkata, jika ada sesuatu yang dapat disebut manusia yang bertindak seperti malaikat dalam kehidupan kita, itu adalah Brenda Profit bagiku. Nah, di bawah bimbingan Nyonya Profit, Fisher mulai mengubah cara berpikirnya. Dia berkata, jika rasa percaya diri adalah sesuatu yang Anda masukkan untuk mengisi tangki,
keluarga Piket, yaitu keluarga angkatnya, telah menghabiskan tangki saya sampai tidak tersisa. Sedangkan Nyonya Profit, dia menolong dan mengubah semuanya itu. Jadi dia terus berjuang, walaupun dia diberi dukungan oleh Nyonya Profit sebagai gurunya, dia pun tetap nggak bisa berprestasi. Dan dia juga dinyatakan tidak naik kelas. Tetapi karena Nyonya Profit akan membimbing dia di kelas 5 dan kelas 6, gurunya Nyonya Profit ini bilang kepada sekolah dia akan bertanggung jawab untuk kemajuan dari Fisher. Dan itu terjadi. Selama pelajaran membaca, Fisher adalah seorang yang gagap. Dia luar biasa pemalu dan dia kadang panik. Namun, dia pada saat giliran membaca di depan kelas, dia bisa membaca dengan keras dan lancar. Lalu Nyonya Profit, gurunya, berkata, "Aku bangga padamu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar berusaha untuk mempromosikan kamu. Dan aku senang karena aku melakukannya. Prestasimu sangat bagus tahun ini." Saat itulah sesuatu dicerahkan dalam diri Fisher. Dan ia menulis begini, "Kata-kata yang jujur dan berhati-hati sama seperti kilat dan halilintar yang menggemburu. Dari luar, dengan malu saya menerima pujiannya. Tetapi dalam hati, saya sedang terbang dengan lahirnya suatu pengungkapan. Untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk membuat sesuatu berubah untuk diri saya. Bukan hanya saya, tetapi siapapun. Pelajaran ini sama seperti sepotong emas yang selalu saya simpan di dalam saku saya selama sisa hidup saya." Pada saat itu, Fisher mengubah cara berpikirnya tentang dirinya sendiri dan dia mengubah kehidupan. Walaupun setelah itu Fisher naik turun tentunya dalam kehidupan, tetapi setelah dewasa dia berhasil menjadi seorang penulis, seorang sutradara film di Hollywood, seorang produser, bahkan kisah kehidupannya pun difilmkan oleh Hollywood dengan aktor Denzel Washington sebagai pemerannya. Jadi bisa dikatakan apa yang dikatakan Mark Twain benar, bahwa cara kita untuk membangkitkan semangat kita adalah dengan kita membangkitkan semangat orang lain. Salam memberi dorongan semangat. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.